Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya TriLTSN. Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan SKB CPNS ataupun P3K Rekam Medis Part 1. Jangan lupa di-like dan juga di-subscribe. Bagi latihan soal pertama. Dalam proses pelayanan rekam medis di fasilitas kesehatan, seorang perekam medis menemukan adanya ketidaksesuaian identitas antara data pasien di sistem dengan dokumen yang dibawa oleh pasien. Untuk mencegah kesalahan pencatatan dan memastikan keakuratan data sejak awal pelayanan, langkah pertama yang paling tepat dilakukan itu yang mana? Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Melakukan verifikasi data pasien dengan petugas administrasi. Itu langkah awal yang paling krusial yang harus teman-teman lakukan, terutama manajemen rekam medisnya. Jadi hal ini bertujuan untuk apa? Memastikan bahwa data yang digunakan itu benar-benar sesuai dengan identitas pasien yang bersangkutan, sehingga dapat mencegah kesalahan dalam pencatatan, duplikasi data, maupun kesalahan pelayanan medis. Seorang perekam medis menerima laporan bahwa berkas rekam medis pasien ini tidak ditemukan saat akan digunakan untuk pelayanan lanjutan. Dalam kondisi tersebut, diperlukan tindakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai prosedur untuk menjaga integritas data pasien. Langkah yang paling tepat yang harus dilakukan itu adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Melakukan pencarian kembali rekam medis yang hilang dengan bantuan sistem informasi. Jadi kita melakukan penelusuran kembali nih melalui sistem informasi rekam medis. Jadi hal ini tuh penting ya teman-teman. Untuk apa? Menjaga keakuratan, kontinuitas, dan keamanan data pasien. Seorang perekam medis diminta menyiapkan data pasien untuk mendukung pelayanan di fasilitas kesehatan. Dalam pelaksanaannya, ia harus memastikan bahwa informasi pasien ini tetap terlindungi dan hanya digunakan oleh pihak yang memang berwenang. Dalam menjaga kualitas rekam medis, hal yang paling penting diperhatikan terkait dengan kerahasiaan informasi pasien itu adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang E, teman-teman. Memberikan informasi hanya kepada petugas medis yang berkepentingan dengan tetap menjaga kerahasiaan, ya. Kenapa kerahasiaan rekam medis ini adalah prinsip utama ya dalam pengelolaan informasi kesehatan, di mana informasi pasien itu tidak boleh diakses atau disebarluaskan secara bebas, teman-teman ya. Hanya boleh digunakan oleh petugas yang berwenang dan berkepentingan langsung dalam pelayanan pasien. Sebuah rumah sakit sedang beralih dari sistem pencatatan manual ke sistem rekam medis elektronik. Dalam evaluasi awal, manajemen ingin memastikan bahwa penggunaan sistem ini benar-benar mendukung efektivitas pengolahan data pasien dalam pelayanan sehari-hari. Tujuan utama penggunaan sistem rekam medis elektronik itu adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Mempermudah petugas rekam medis dalam menemukan data pasien. Jadi, fungsi atau tujuan utama dari rekam medis elektronik mempermudah petugas kesehatan, pertama untuk menemukan, mengakses, dan mengelola data pasien secara cepat dan juga akurat. Jadi dengan adanya sistem elektronik ini, informasi pasien dapat dicari lebih efisien ya dibandingkan dengan sistem manual. Dalam audit internal unit rekam medis, ditemukan beberapa data pasien yang tidak konsisten antara formulir awal
catatan pelayanan, dan entry di sistem elektronik. Kondisi ini dinilai berisiko karena dapat mempengaruhi mutu informasi yang digunakan dalam pelayanan dan pengambilan keputusan klinis. Dalam manajemen rekam medis, yang dimaksud dengan integritas data tersebut itu adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ketepatan dan keakuratan data yang tercatat dalam rekam medis ya. Jadi informasi yang memiliki integritas yang baik itu tentunya akan mendukung pelayanan medis yang aman, kesinambungan pelayanan, serta pengambilan keputusan klinis yang benar. Jika data tidak akurat atau tidak konsisten, maka risiko kesalahan pelayanan juga tentu akan meningkat. Dalam kondisi gawat darurat, seorang pasien datang tanpa keluarga pendamping dan membutuhkan tindakan medis cepat. Tim medis harus segera memperoleh informasi penting mengenai riwayat kesehatan pasien melalui sistem rekam medis elektronik agar keputusan klinis dapat diambil tanpa penundaan. Dalam situasi seperti ini, sistem informasi rekam medis yang harus memastikan bahwa data pasien itu harus gimana? Ya, jawabannya yang E, tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh petugas medis yang bertugas. Jadi dalam situasi darurat teman-teman ya, kecepatan akses terhadap data pasien itu sangat penting. Oleh karena itu, sistem rekam medis elektronik harus mampu memastikan bahwa informasi pasien itu sudah tersedia dan mudah diakses oleh petugas medis yang bertugas dan berwenang nantinya, sehingga keputusan medis ini dapat diambil dengan cepat dan tepat. Bagi teman-teman yang berminat untuk latihan soal, kalian langsung aja ke laman websitenya tryoutSN.com.